Hanya pra ini aja, sebenarnya dari awal serius. Nggak serius kita karena keprihatinan ini sudah benar-benar merata, kemudian hal-hal substansial yang dipermainkan oleh katakan rezim beberapa ini, sehingga niat kami itu sudah tidak ada lain kecuali bahwa ini harus upaya sekuat-kuatnya untuk menghentikan dampak-dampak kerusakan yang bisa mencederai marwah dan integritas organisasi. Pemirsa, isu muktamar luar biasa untuk menggoyang posisi Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya terus menyeruak. Namun Sekjen PBNU Syaifullah Yusuf mengingatkan saat ini jajaran Nahdlatul Ulama dari tingkat pengurus besar hingga daerah sangat solid. Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul mengingatkan agar jangan ada pihak yang mencoba-coba mengacaukan NU dengan ajakan menggelar muktamar luar biasa atau tindakan lainnya. Gus Ipul mengaku prihatin dengan pihak-pihak yang justru memaksakan muktamar luar biasa. Menteri Sosial ini mempertanyakan dalil mereka yang ingin menggelar kegiatan itu. Gus Ipul juga membantah tudingan yang menyebut Ketua Umum PBNU Gus Yahya melanggar ADART PBNU. Jadi saya prihatin, saya menyayangkan kalau ada pihak-pihak yang membuat MLB seperti itu karena itu merugikan diri sendiri. NU ini didirikan oleh para ulama, para kekasih Allah, jadi ada yang menjaga luar kami ini, jadi untuk itu semua harus berhati-hati dalam urusan dalam itu yang di luar. Sebelumnya Presidium Penyelamat Organisasi dan Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama meminta agar Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya dicopot dan diganti. Desakan itu mengemuka dalam fokus grup discussion pra-muktamar luar biasa NU di Surabaya pada Selasa lalu. Dalam rangkaian pra-MLB, para peserta menemukan sejumlah pelanggaran oleh Gus Yahya dan jajarannya. Salah satunya keberpihakan PBNU pada Pilpres yang lalu. Poin kesalahan yang fatal tentu yang pertama adalah menggiring organisasi ini kepada hal yang bersifat menjauhkan organisasi ini dari akar rumput warga Nahdien. Yang kemudian yang kedua, kewajiban PBNU itu adalah menjaga persatuan baik ke dalam maupun keluar. Tapi nyatanya apa yang terjadi? Urusan internal saja ini nggak selesai. Poin-poin yang dilaksanakan di MLB saat ini adalah pertama meminta Gus Ipul atau Dr. Andes Haji Syaifullah Yusuf untuk mundur dari jabatan sebagai Sekretaris Jenderal PBNU agar beliau fokus untuk menjadi Menteri Sosial. Kemudian yang kedua, para delegasi NU se-Indonesia sudah sowan ke para masyayikh yang ada di Jawa Timur meminta nasihat dan saran. Yang ketiga, bahwa pra-MLB NU ini rangkaian dalam agar kita menjalin cinta kasih, sayang, rukun, bersatu, keunggulan pribadi, dan tidak menjadi konflik. Artinya ini perintah dari para masyayikh. Yang keempat, Forum Pra-MLB menginventarisir nama Ahlul Halli wal Aqdi yang secara rahasia nanti diusulkan oleh PW dan PCNU, juga PCI-NU yang se-Indonesia dan di dunia. Yang kelima, pelaksanaan muktamar pra-MLB insya Allah paling cepat di bulan Januari, selambat-lambatnya adalah bulan Syawal Masihiyahnya 1446 Hijriah. Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, MLB, sukses, sukses, berkah. MLB, sukses, sukses, berkah. MLB, sukses, sukses, berkah. Ketua Panitia Pramuktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama atau MLBNU menyebut 30 kiai besar sudah siap memilih calon Rais Am dan Ketua PBNU yang baru. Jelang pelaksanaan Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama, berbagai persiapan telah dan sedang dilakukan oleh Presidium MLBNU. Ketua Panitia Pra-MLB, Maftuh, menyebut sejumlah rangkaian persiapan sudah dimulai sejak hari Selasa tanggal 17 Desember hingga Sabtu 21 Desember 2024. Salah satu agenda yang telah rampung adalah
menyebarkan undangan dan sowan ke 30 kiai besar yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Para kiai sepuh itu disebut menyatakan kesiapannya hadir dan akan menjadi ahlul hali wal aqdi yang akan memilih Rais Am dan Ketua PBNU yang baru. Ya, teknisnya ya sebagaimana Ketua Umum yang memenuhi syarat-syarat yang kriteria yang beliau ajukan nanti. Artinya sangat memenuhi syarat, karena syarat quorum itu kan 50% plus 1. Artinya ketika 32 ini sudah hampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berada di channel yang sangat tercinta, channel Obor TV. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya masyarakat Indramayu yang ada di sekitar kita. Dan hari ini kita akan ngobrol dalam ini. Siap. Dengan ustadz kita, dengan panutan kita, Kang Haji Solihin. Oke, matur suwun. Assalamualaikum Kang Solihin. Waalaikumsalam. Sehat Kang Baridin. Luar biasa, tambah gagah, tambah ceria. Amin, amin. Ini saya dengar baru datang ini dari Jawa Tengah ya? Jawa Timur. Oh iya benar, Jawa Timur, dalam Surabaya. rangka persiapan MLB. Betul. Apa yang dilakukan di sana ini Kang? Ya, Kang Baridin, MLB itu bagian daripada evaluasi, kontrol, otokritik dari internal pengurus, ya, baik PC, PB dan juga warga diberi kesempatan untuk memberikan kritik dalam perjalanan kepengurusan masa khidmah PBNU 5 tahun. Artinya begini, jenengan datang ke sana, ke Jawa Timur beserta seluruh PC se-Indonesia, itu diundang oleh siapa? Artinya panitia mengundang ini siapa gitu loh? Saya termasuk panitia. Oh, panitia. Saya termasuk panitia yang diundang untuk merumuskan tahapan-tahapan pra-muktamar. Maksud saya begini, legalitas panitia itu datang dari personal atau datang dari organisasi PBNU? Tidak, itu personal warga Nahdlatul Ulama, para ulama, para kiai yang mengatasnamakan dirinya ingin memberikan kritik terhadap kepemimpinan 3 tahun masa khidmat Gus Yahya dan Gus Ipul. Gitu. Jadi memang ini murni dari warga NU kultural atau semacam presidium seperti itu. Ya, awalnya itu adalah ada amanat Bangkalan. Jadi Munas Alim Ulama di Bangkalan, para ulama para kiai di situ bermusyawarah, saya ikut di dalamnya, sehingga melahirkan sebuah proses membentuk yang namanya penyelamat organisasi Nahdlatul Ulama. Itu tahapannya. Jadi ada amanat dulu. Oke, kita potong. Kalau dikatakan sebagai penyelamat, berarti ada hal-hal yang menyimpang atau lari dari rel ke Nahdlatul Ulama ini. Betul. Jadi gimana itu ceritanya, Kang? Masa khidmat kepemimpinan Gus Yahya ini kan terikat dengan keputusan-keputusan muktamar. Di Lampung ya. Dan juga anggaran dasar, anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama. Dalam 3 tahun ke depan ini Gus Yahya dianggap telah melakukan kesalahan fatal, mencederai keputusan muktamar. Contoh konkretnya melanggar Khitoh 1926, bahwa organisasi Jamiah Nahdlatul Ulama adalah tidak berpolitik praktis. Ternyata kita tahu sendiri Gus Yahya dalam pencapresan dan kemarin mau mengambil alih salah satu partai politik dengan argumentasi apapun lah, itu tidak bisa dibenarkan. Itu adalah offset. Gitu. Nah, berarti para NU yang memang benar-benar menjaga Khitoh ini menganggap bahwa kepemimpinan Gus Yahya telah lari dari rel yang telah ditetapkan oleh Khitoh, oleh muktamar ya. Sehingga mereka punya inisiatif untuk kembali meluruskan. Mengingatkan, awalnya kan hanya mengingatkan untuk kembali on the track pada jalur keputusan-keputusan organisasi. Oke. Gitu. Nah, kemudian sekarang barangkali, mohon maaf sekali ya, barangkali ada tanggapan atau asumsi dari masyarakat luas, jangan-jangan ini ada intervensi sebuah partai politik yang notabene satu kandung lah dengan PBNU. Jadi gini, Kang Haji Baridin, NU ini adalah organisasi jamiah yang sudah lepas dari partai politik. Betul. Walaupun faktanya memang tidak bisa terbantahkan ya,
pernah melahirkan partai politik. Persis, Ya, persis. pernah bergabung dengan P3, dengan PKB. Iya. Bahkan sekarang ada juga ke Golkar dan lain sebagainya. Artinya kalau ada kader NU ya kan di partai politik lain, ya apakah PKB, P3 dan atau apa namanya Golkar, PDI dan lain sebagainya, punya sikap yang kritis, apa salahnya? Ya kan sebagai otokritik, sebagai kontrol, toh di anggaran dasar diperbolehkan. Artinya Gitu. PBNU tidak pernah membatasi seseorang itu harus Iya. berkumpul di salah satu partai politik. Iya, itu keputusan. Tapi silahkan menyebar Silakan, kemanapun, silakan. tapi membawa nama baik NU. Seperti Ya, itu ya? betul, betul. Iya, iya. Jangan sampai ikut campur tangan urusan rumah tangga orang lain. Iya, iya, iya. Walaupun itu memang awal dan dibidani oleh Nahdlatul Ulama, tapi kan mereka sudah berdiri sendiri. Iya, iya. PBNU punya konun asasi, PKB atau partai lain punya anggaran dasar dan sebagainya. Oke, kita kembali ke tadi Pramuktamar tadi ya. Siap. MLB. Sebenarnya setelah berkumpul, kemudian kan pastilah menelurkan sebuah kesimpulan-kesimpulan Iya, betul. atau rekomendasi-rekomendasi. Yang paling urgent apa rekomendasi? Yang paling urgent kepemimpinan Gus Yahya ini menabrak keputusan-keputusan muktamar dan juga anggaran dasar, di mana lebih condong menapikan perbedaan ya. Jadi ketika bukan kelompok dan golongannya disisihkan. Ketika yang terpilih di salah satu pengurus cabang dan atau wilayah yang terindikasi bukan kelompok dia diganggu, dihambat prosesnya. Dan bahkan tidak dikasih SK sampai tidak ada kejelasan. Nah, ini dinamika ini kan karena tidak 1-2 ya, bahkan ratusan. Secara nasional. Iya, secara nasional ini ratusan yang berkonflik, tahu-tahu dibekukan, dikarateker gitu kan, dengan tidak ada alasan yang jelas secara organisasi. Iya, iya. Nah, mereka kader loh, berangkat dari bawah. Ya, yang sudah terpilih dalam konpercap, konperwil, ya kan, dibekukan, dikarateker dengan alasan yang tidak jelas. Termasuk wilayah Jawa Timur, dan ini mengganggu stabilitas ukhuwah an-nahdiyah dan juga ukhuwah sesama kader ya, sama kader, dan ini membuat kegaduhan yang menurut saya tidak perlu sehingga terjadi instabilitas di internal Nahdlatul Ulama. Nah, lahirlah pergerakan-pergerakan untuk mengingatkan dalam proses perjalanannya. Nampaknya Gus Yahya jalan terus, ditabrak terus kan gitu. Nah, inilah yang menjadi keprihatinan para ulama, para kiai dan juga anak-anak muda yang kritis untuk membangun sebuah gerakan yang juga diatur dalam ADRT pasal 74 ayat 1 dan 2. Oh, muncul di situ. Boleh, MLB itu boleh. Jadi evaluasi itu Kang Haji Baridin, ada evaluasi 5 tahunan masa khidmat itu pertanggungjawaban reguler. Siap. Ya. Dan juga ADRT atau keputusan muktamar memberikan ruang. Kalau patut diduga kepemimpinannya ini melanggar keputusan-keputusan organisasi, ada ART dan putusan muktamar, secara faktual dapat dibuktikan, maka bisa dievaluasi tengah jalan. Mekanismenya adalah muktamar luar biasa. Oh begitu. Nah berarti hasil rekomendasi tadi MLB tadi akan dibawa kemana? Pada forum apa dia akan dibawa? Iya, tadi pasal 74 ayat 1 dan 2 itu kan ada ketentuannya. Iya. Nah, kami selaku penggerak ya kan untuk mengembalikan jati diri dan kewibawaan daripada institusi Nahdlatul Ulama ini kan harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam ADRT, yaitu adalah harus 51% lebih. Sudah memenuhi syarat itu? Insya Allah sudah memenuhi. Sudah memenuhi, walaupun masih ada debatable yang kemarin ikut kita di karateker, tidak dikasih SK dan sebagainya. Ya nantilah itu persoalan lain. Yang penting kami insya Allah tidak ilegal, insya Allah kami sesuai dengan apa yang menjadi amanat ADRT itu sendiri, kita penuhi. Nah, memang hari ini kami dan teman-teman di Presidium itu lagi mengidentifikasi, ya kan, keabsahan calon peserta yang akan ikut MLB. Kira-kira betul-betul terpenuhi itu syarat dan ketentuan sesuai dengan amanat pasal 74 ayat 1 dan ayat 2 itu. Iya, iya. Nah, berarti intinya begini, bahwa hasil dari MLB ini akan sebagai bahan otentik, bahan masukan sangat berharga dalam rangka MLB nanti. Betul. Kapan kira-kira MLB yang sesungguhnya ini akan dilaksanakan? Sesuai dengan keputusan MLB di Pondok Pesantren Mambaul Marib ya, di
Den Anyar itu insya Allah Januari ini ya. Januari. Selambat-lambatnya bulan Syawal. Nah berarti di Jawa Timur lagi atau pada tempat yang ada 6 pilihan yang disepakati, ada Cirebon, ada Jombang, ada Bangkalan, ada Semarang, ada Jogja dan juga ada Bali. Bali. Nanti salah satu tempat itu ditentukan oleh para kiai-kiai sepuh tentunya. Kira-kira tempat mana yang lebih afdol, lebih strategis dalam rangka mengumpulkan rekan-rekan pengurus se-Indonesia secara nasional. Oke, setelah kita tahu tadi pra MLB kemudian akan dibawa MLB, sekarang yang jadi pertanyaan besar. Bagaimana kaum NU yang tradisional di lapangan, di kampung-kampung ini terganggu tidak dengan adanya dua pemikiran, dualisme pemikiran antara PBNU yang pro pengurus yang sekarang dengan rekan-rekan yang menganggap ada penyimpangan dari PBNU yang sekarang. Terganggu tidak kira-kira masyarakat tradisional ini? Kang Haji Baridin, ya kita kan ukurannya susah ya. Objektivitasnya itu kan pasti pasti subjektif ya. Persis. Tetapi paling tidak sebagai parameter umum, kita lihat di pemberitaan-pemberitaan ketika kita menyuguhkan beberapa solusi-solusi, tawaran-tawaran untuk bisa melakukan perbaikan Nahdlatul Ulama di pemberitaan media sosial, itu kita lihat respon publik itu sangat berharap sekali untuk PBNU dikembalikan sebagaimana organisasi yang betul-betul menjaga marwah para ulama para kiai. Ingat Kang Haji Baridin, PBNU itu dilahirkan salah satu pondasi yang paling utama adalah dari para ulama, para kiai, masyayikh pondok pesantren. Persis. Nah inilah yang juga kepemimpinan Gus Yahya dianggap kurang bisa mewarisi kepemimpinan tradisi pondok pesantren. Ketika ada perbedaan diajak musyawarah, ada tabayun, ada dialog, itu tidak langsung dijustifikasi. Ketika dia bukan orang kelompoknya dia, langsung disisihkan dan lain sebagainya. Nah oleh karena itu menjadi sebuah keprihatinan dinamika yang carut-marut ini kalau tambah kesana ini tambah tidak baik. Artinya bahwa rekan-rekan yang ada di MLB yang sekarang itu adalah mendengar aspirasi terutama dari kiai-kiai kampung, secara nasional, termasuk warga Nahdlatul Ulama. Warga Nahdlatul Ulama bahwa memang harus segera dibenahi, harus segera diluruskan, baik personal maupun sistem keorganisasian NU sehingga bisa kembali seperti ketika NU benar-benar pertama didirikan. Dan organisasi Nahdlatul Ulama adalah independen. Independen sebagai pengayom, sebagai penyeimbang, sebagai penyejuk lah kepada kepemimpinan nasional. Tidak justru menjadi kalau bahasa corong terlalu ini ya, jangan sampai membabi buta mendukung mendukung pemerintah yang tidak ada sikap keseimbangan kritis sebagai sebuah aspirasi dari publik. Nah ini warga Nahdlatul Ulama berharap PBNU itu betul-betul sebagai organisasi penyeimbang, organisasi pemberdayaan dan organisasi yang bisa memberikan keteladanan termasuk kepada pemerintah. Artinya ketika pemerintah pada posisi benar kita dukung. Iya, tapi ketika apabila ada kesalahan, jangan diam dong. Kita kritisi. Ya, kita kritisi, jangan diam. Luar biasa. Tekad yang sangat mulia. Saya pikir warga Nahdiyin dimanapun berada, mari kita berpikir secara rasional, objektif bahwa apa yang telah dilakukan oleh rekan-rekan kita di Jawa Timur yang sudah menyelenggarakan pra MLB sebenarnya adalah suara dari kalangan bawah, dari masyarakat Nahdiyin, terutama kiai-kiai kampung yang ada di seluruh Nusantara. Betul. Saya pikir begitu, Pak Solikin. Masih ada lagi yang perlu disampaikan? Iya, ini hal yang mendasar juga, jangan sampai kita lagi disuguhkan oleh narasi-narasi yang terbalik. Bahwa gerakan MLB menghancurkan ya kan tali kebersamaan, ukhuwah, bahkan mengancam kredibilitas institusi daripada PBNU. Itu justru berbalik. Logika itu adalah salah. Justru kita dari gerakan MLB ini adalah ingin mengembalikan jati diri, ya kan, marwah Nahdlatul Ulama sebagai ormas organisasi dari ulama untuk bangsa yang punya sikap independensi, kritis dan menyejukkan. Menyejukkan. Oleh karena itu di bawah kepemimpinan Gus Yahya, ya kita tidak ditanggung renteng semua diberantas, tidak. Dalam hal ini kan yang bertanggung jawab adalah top leader, Rois Am sama ketua umum. Maka gerakan MLB ini adalah membangun
kebaikan institusi kelembagaan yang di bawah kepemimpinan Gus Yahya dianggap melenceng, menodai, bahkan kontraproduktif dengan semangat keputusan muktamar dan atau anggaran dasar anggaran rumah tangga. Iya, oke. Saya kira itu. Terima kasih Kang Solikin Matur suwun. dan rekan-rekan pemirsa Obor TV. Semoga saja informasi ini dapat memberikan wacana yang positif kepada kita bahwa apa yang mereka lakukan dalam rangka memperbaiki kinerja PBNU pada masa-masa yang akan datang. Amin. Dan ini ada tujuan yang sangat mulia. Terima kasih Kang Solikin. Matur suwun. Kang Haji Baridin. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Luar biasa.